Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, ini aku lagi sakit tenggorokan, jadi kalau suara aku nggak kayak biasanya, mohon dipahami. Mungkin yang ngeklik video ini karena lihat thumbnail, pasti mikir, itu pembunuhnya atau korbannya mas? Langsung kita mulai video hari ini. Kejadian yang mau aku ceritakan kepada polo-polo ini adalah kejadian yang terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Tentunya kejadian ini terjadi di negara Korea, dan lebih tepatnya kejadian ini terjadi di bawah daerah administrasi kota Ansan. Di kota Ansan ada satu tempat yang disebut dengan Daegu-do, lebih tepatnya Pulau Daegu. Pada tanggal 1 Mei 2016, di daerah saluran pembuangan air di Pulau Daegu ini ditemukanlah satu karung yang berisi sesuatu. Dan ketika karung itu dibuka dan dilihat baik-baik, ternyata itu merupakan badan seseorang, lebih tepatnya setengah badan, dan merupakan badan bagian bawah dari seseorang. Melalui badan yang ditemukan ini, polisi tidak berhasil mengidentifikasikan siapa ini orang, tetapi paling tidak polisi jadi tahu tentang korbannya. Korbannya dipastikan sebagai seorang laki-laki yang kemungkinan tingginya itu hanya 160 cm, dan juga berdasarkan badannya ini lumayan menarik, ukuran kakinya itu lumayan kecil. Ukuran sepatunya itu 220 mm. Di Korea waktu kita beli sepatu itu pakai ukuran milimeter kayak gitu. Tapi di Indonesia biasanya kalau kita beli sepatu kan pakai ukuran standar Eropa ya toh. Nah, 220 mm ini kalau diubah menjadi standar ukuran sepatu Eropa menjadi angka 35. Ya, cowok dewasa menggunakan sepatu ukuran 35, lumayan kecil ya toh. Badan yang ditemukan di Pulau Daegu ini hanya memberikan informasi sejauh itu. Tentunya polisi itu tidak cuma menunggu, kayak nunggu teleponan masuk ataupun berharap adanya badan bagian atas ditemukan, tentu tidak. Polisi juga membuat tim baru yang mencapai 900 anggota polisi, ditambah juga dengan menggunakan drone untuk mencari badan bagian atas dari korban ini. Untungnya 2 hari setelah itu, pada tanggal 3 Mei 2016, polisi berhasil menemukan karung lain di Pulau Daegu ini. Kali ini karungnya ditemukan di bagian utara di Pulau Daegu. Dan seperti yang polo-polo bisa bayangkan, di dalam karung itu ada badan bagian atas dari korban itu. Badan bagian atasnya ini tak cuma dimasukkan di dalam karung, tapi juga dibungkus menggunakan selimut. Polisi mengeluarkan badan bagian atas korban ini secara pelan-pelan, dan ketika dilihat baik-baik, ternyata badan ini sudah tidak lagi memiliki organ di dalamnya. Organ yang tak maksud di sini itu kayak organ pencernaan, kayak usus, jantung, hati, dan lain-lain. Jadi badannya itu bisa dibilang kayak kosongan gitu. Tetapi untungnya bagian tangan dari korban ini tidak dirusak sama sekali. Artinya sidik jari yang ada itu masih bisa digunakan untuk mengidentifikasikan siapa korban ini. Jadi polisi bisa cari tahu identitas tentang orang yang meninggal ini. Berikut merupakan identitas dari korban. Jujur informasinya tidak terlalu banyak, tapi korban ini bermarga Choi, tapi kalau di tulisan bahasa alfabet ini biasanya ditulisnya Choi. Kelahiran tahun 1976, dan di data pemerintah alamatnya itu terdaftar di kota Incheon. Polisi yang akhirnya jadi tahu alamat tempat tinggalnya ini memutuskan untuk mendatangi alamat yang terdaftar. Sesampainya di situ, polisi coba langsung masuk ke dalam rumahnya, dan polisi di situ sangat-sangat kaget karena di tembok rumahnya itu ada cipratan darah. Lebih tepatnya bukan darah yang terciprat karena kita kayak habis cuci tangan terus dicipratkan gini, bukan cipratan seperti itu, melainkan cipratan akibat tusukan ataupun bisa dibilang cipratan dari arteri. Jadi kalau misalnya seseorang ditusuk menggunakan pisau tapi jantungnya ini masih berdetak, yang terjadi apa? Darahnya itu akan terus mengucur ya, sama kayak yang kita lihat di film-film. Nah, itu beneran terjadi, dan cipratan itu yang tersisa di tembok rumahnya C ini. Kan bisa jadi ini bukan darahnya C ya toh, sehingga polisi memutuskan untuk memeriksa apakah betul ini darah merupakan darah dari korban alias cowok bermarga C ini. Dan setelah dikirimkan ke laboratorium, ternyata betul
darah yang ada di tembok ini merupakan darahnya C. Sekarang coba kita bayangkan, seseorang ditemukan meninggal dalam kondisi terpotong menjadi 2 bagian, dan udah gitu darahnya ini terciprat di dalam rumahnya sendiri. Siapa yang paling mencurigakan? Seseorang yang bakal ada di rumah ya toh. Nah, sebenarnya ada satu info yang belum tak sampaikan, yaitu C, dia ini tinggal di rumah tidak sendirian. Dia itu punya roommate, dan roommate-nya ini bermarga Jo. Lebih tepatnya Jo Song Ho yang berusia 30 tahun. Jadi roommate-nya ini lebih muda 10 tahun dibandingkan korban. Jadi tempat tinggalnya C ini juga merupakan tempat tinggalnya Jo. Oke, paham? Polisi langsung menangkap Joe dan mulai melakukan investigasi. Untungnya Joe ini mengikuti investigasi dengan baik dan juga menyampaikan apa yang dia tahu dengan baik. Dan sekarang aku bakal membagikan apa yang disampaikan oleh Joe kepada polisi. Awal mula Joe dan C ini mulai kenal satu sama yang lain itu pada tanggal 4 Januari tahun 2016. Jadi sekitar 4 bulan sebelum kejadian ini. Tanggal tepatnya adalah 2 Januari 2016. Waktu itu Joe itu bekerja di sebuah tempat penginapan sebagai karyawan counter. Kalau ada orang yang datang untuk nginep, kasih kunci. Kalau mereka check out, kuncinya diterima kembali. Terus ngurusi masalah pembayaran dan lain-lain. Joe bekerja sebagai counter, dan beberapa hari setelah tanggal 2 Januari itu, tiba-tiba ada satu orang lagi yang mulai bekerja di tempat yang sama. Nah, satu orang yang baru ini adalah C yang menjadi korban nantinya. Nah, di sini pertanyaannya adalah kenapa C sama Joe ini bisa mulai menjadi akrab dan dekat gitu. Jadi C sama Joe, mereka ini dua-duanya memiliki kondisi yang lumayan mirip, yaitu kesusahan secara ekonomi. Makanya dua-duanya juga kerja tentunya. Tapi satu hal yang unik adalah tempat kerjanya Joe dan C pada waktu itu, tempat penginapan ini, mereka itu juga menyediakan satu tempat tinggal untuk para karyawannya. Jadi Joe sama C itu kerja bareng, tinggal bareng, sering cerita-cerita, sehingga mereka berdua ini mulai menjadi semakin akrab meskipun usianya itu beda 10 tahun. Sampai di sini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi karena Joe sama C ini terlalu akrab, mereka berdua ini guyonan, terus waktunya kerja juga gak fokus, terus bercanda gitu. Sehingga pemilik tempat penginapan ini kurang suka sama mereka berdua, dan mereka berdua ini akhirnya dipecat dari tempat kerjanya. Masalahnya sekarang mereka itu tidak cuma kehilangan pekerjaannya, tapi juga tempat tinggal. Sebelumnya waktu mereka kerja di hotel, mereka itu mendapatkan tempat tinggal gratis ya toh. Sekarang mereka nggak punya tempat tinggal. Awalnya Joe dan C mereka masing-masing mau mencari tempat tinggal yang baru kayak kamar kos gitu. Tapi tiba-tiba C itu bilang ke Joe, C, kamu mau nggak ikutan tinggal sama aku? Kita patungan aja, jadi tempat tinggalnya lebih luas, biaya yang kita bayarkan juga lebih murah, tapi sama-sama nyaman. Kamu sama Hyung ini kan udah akrab ya toh, mau nggak gitu? Joe itu mikir, iya ya, daripada kamar kos kecil gitu, kalau misalnya kita bisa nyewa tempat yang lebih besar dikit tapi tanggungannya lebih kecil, kayaknya lumayan juga deh. Oh iya mau Hyung, yuk kita tinggal bareng aja. Sehingga mulai bulan Februari tahun 2016, mereka berdua ini mulai tinggal di kota Incheon, di tempat tinggal yang baru. Jadi di tempat tinggal yang baru, yang nyewa itu C, sedangkan yang bayar biaya kayak air, listrik gitu itu adalah Joe. Jadi mereka ini benar-benar tinggal bareng. Nah, sekarang masalah berikutnya terjadi. Oke, tempat tinggal udah ada, mungkin mereka harus bayar uang bulanan, tapi masih jauh ya toh. Masalahnya mereka ini juga kehilangan pekerjaan. Nah, jadi mereka berdua di rumah kayak nggak ada kerjaan gitu, tolak gitu mikir. Tiba-tiba si C itu tanya ke si Joe, Dek, kamu mau nggak kerja gitu, bayaran 300.000, mau nggak? Joe yang lebih muda itu tanya, loh kerja apa 300.000, kayaknya lumayan loh, kerja apa toh? Iya, ini terserah kamu loh ya, nggak maksa, aku nawarkan aja, mau nggak tidur sama aku?
ternyata C itu mau membayar uang senilai 300 ribu won untuk berhubungan badan dengan Jo. Yap, bener, mereka berdua adalah laki-laki, nggak ada perempuannya. Yo, aku paham pasti banyak yang bilang, loh pedang-pedangan. Dia nggak tahu pedang-pedangan atau gimana, pokoknya mereka itu setuju. Dan pada tanggal 10 Maret 2016 aksinya itu terjadi. Nah, aku paham, Polo-Polo pasti tanya, loh sialah mas, berarti si Jo ini emang gay atau gimana mas? Si C kan nawarin, tapi si Jo mau, berarti Jo ini gay tak? Si Jo, kalau berdasarkan rekor kehidupannya, dia itu pernah pacaran sama cewek saja. Tetapi satu hal yang unik tentang Jo ini, dia ini pernah bekerja cukup banyak hal. Kayak dia itu kerja untuk mendapatkan penghasilan, bukan mencari pekerjaan yang dia inginkan. Jadi kalau dilihat dari rekor kehidupannya, terkesan dia itu tidak suka yang sesama jenis. Tapi dia itu kerja apapun untuk mencari uang, untuk membiayai biaya tanggungan kehidupannya. Dia itu pernah kerja di pet cafe, cafe biasa, pernah juga menjadi ekstra di film dewasa, pernah juga menjadi manajer artis dari film dewasa, ya aktor atau aktrisnya gitu. Dan bahkan juga menjadi LC. Jujur ini satu term baru yang tak pelajari kali ini. LC itu lady companion. Jadi kalau misalnya ke dunia hiburan ada cewek yang temenin ya toh. Nah si Jo ini pernah bekerja sebagai LC tapi yang cowok. Jadi cewek-cewek yang datang bayar untuk milih cowok. Kayak kalau kita lihat Jepang kadang ada kayak host. Nah kayak gitu tuh. Di Korea juga ada. Nggak terlalu umum tapi ada. Nah gitu itu. Dia itu juga pernah kerja gituan. Jadi lebih tepatnya Jo itu bukannya dia gay, tapi kalau bisa menghasilkan uang ya dicoba aja. Kesannya kayak gitu. Orang nggak bisa makan kok kayak gitu loh. Nah tapi Polo-Polo juga tahu yang nggak kerja itu nggak cuma Jo. C itu juga nggak punya kerjaan, sehingga C itu nggak sanggup bayar 300 ribunya. Kayak pembayarannya itu diundur-undur terus gitu loh. Dan ini merupakan awal mulanya hubungan dua orang ini mulai retak. Lebih tepatnya pada akhir bulan Maret tahun 2016, 31 Maret 2016. Mereka itu lagi makan malam bersama di luar. Terus si Jo itu tanya, "Hong, kemarin katanya mau ngasih uang. Mana? Ini masih belum terima aku uangnya." Si Jo bilang, kamu kira itu aku sengaja tak nggak kasih uang? Bukannya aku nggak mau bayar, lah aku nggak punya kok, gimana bayarnya? Hah? Oh, kamu sendiri tahu aku nggak punya kerjaan ya ditagih terus sih. Jo cuman bisa bilang, loh Hyung, tapi lah. Sehingga mereka ini mulai berantem, ya di restoran itu berantem, pulang ke rumah ya berantem, hubungannya itu semakin memburuk. Keesokan harinya pada tanggal 1 April, Jo membeli sebuah pisau yang panjangnya itu 19 cm, lalu dia simpan di atas lemari di tempat tinggalnya. 11 hari setelah itu pada tanggal 12 Maret 2016, lagi-lagi si Jo ini membawa palu yang panjangnya itu 35 cm dan ini dia sembunyikan di belakang kulkas. Sedangkan C pada waktu itu dia itu mulai kerja di sebuah tempat penginapan yang baru. Dan karena dia ini punya pekerjaan baru, dia itu pulangnya tidak setiap hari. Kayak mungkin hari ini pulang, gak pulang 2 hari, terus pulang, besoknya gak pulang, pulang lagi, kayak gitu-gitu. Dan pada tanggal 13 April 2016, tepat 1 hari setelah membawa pulang palu itu, Jo balik ke rumah, ternyata Jo itu lagi istirahat di rumah. Jo itu bilang, "Oke Hyung, gini ya wis, sama deposit, semua itu wis, lek kamu kasih aku 900 ribu. Sekarang aku tak keluar dari tempat tinggal ini wis. Kita udah beres, udah gak ada masalah hutang. 900 ribuan, bayar sekarang, aku langsung keluar dari tempat ini. Mana? Wis biar kita sama-sama enak lah." Dia bilang kayak gitu. Di sini C yang mungkin lagi berbaring gitu bilang, "Hah, kamu kok gitu sih? Padahal kamu ya waktu itu suka kok. Gitu kok minta tagih." Jo yang mendengar itu, dia langsung mengambil palu yang udah dia sembunyikan dan memukul C dengan itu. Dia pukul. Bah! C yang kena pukulan pertama ini berusaha lari, tapi bagian pentingnya ini ditendang oleh Jo. C akhirnya mulai kayak berguling-guling gitu dan Jo mulai
memukul lagi menggunakan palu di bagian kepala dan dadanya C ini. Setelah beberapa pukulan, C ini udah pingsan, baru Joe itu mengeluarkan pisau yang udah dia siapkan dan mulai menusuk bagian dada dan perutnya C. Setelah Joe membunuh C, awalnya Joe itu nggak ngapa-ngapain. Dia biarkan aja badannya C ini di rumah itu. Bahkan setelah melakukan aksinya ini pun, Joe itu masih ngupdate Facebook, bahkan juga janjian ketemu temannya untuk nonton bioskop. Bahkan temennya itu juga cewek. Jadi terkesan Joe itu nggak merasa ada yang salah gitu. Dalam kondisi C meninggal di tempat tinggalnya. Kondisi bulan sekitar April itu Korea masih nggak terlalu panas, jadi pembusukannya mungkin tidak terlalu cepat. Tapi pembusukan tentu berlangsung ya toh. Dan karena ada baunya, yang dilakukan oleh Joe adalah semua organ dalamnya itu dia keluarkan, dia buang sebagian ke tempat sampah, terus ada juga yang dibuang melalui WC, ada juga yang dibuang melalui saluran pembuangan air. 12 hari setelah aksi pembunuhannya pada tanggal 25 April 2016, Joe membelah badannya C menjadi dua. Ya, dia potong bagian atas sama bagian bawah. Dan beberapa jam setelah itu, di tanggal 26 April 2016 di subuh hari, Joe memindahkan badan C ke mobil yang udah dia siapkan, mobil sewa gitu, dengan karung dan juga selimut, dan ini dia bawa ke Pulau Daegu, dan di situ dia membuang badan C ini. Itu tadi adalah yang disampaikan oleh Jo Song Ho, dan akhirnya Jo Song Ho ini tentu dibawa ke sidang dan juga dituntut oleh jaksa. Di sidang pertama, Jo Song Ho ini mendapatkan hukuman penjara tanpa batas. Artinya nggak tahu apakah dia ini bisa keluar dari penjara atau tidak. Tapi di sidang kedua hukumannya ini turun menjadi 27 tahun penjara. Yang berarti pada tahun 2043 dia itu bakal dibebaskan lagi di Korea. Berdasarkan berita-berita, yang membuat hukuman di sidang keduanya ini turun adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jo Song Ho itu tiba-tiba bilang kalau dia itu sebenarnya punya anger issue. Jadi pembunuhan yang dia lakukan ini bukanlah pembunuhan berencana. Karena kalau pembunuhan yang sudah direncana itu hukumannya jauh lebih berat. Tapi kalau seseorang itu membunuh karena sebuah perasaan yang nggak bisa dia kontrol, itu hukumannya lebih ringan. Sehingga Jo Song Ho itu bilang kalau betul saya membunuh, tapi ini tidak ada di rencana saya. Ini sama sekali nggak saya rencana. Tapi anehnya dia lo beli pisau sama palu jauh-jauh hari sebelum kejadian ini terjadi, dan itu juga digunakan di hari kejadiannya toh. Ya, itu anehnya. Dan yang kedua, kehakiman melihat kalau Jo Song Ho ini tidak melakukan overkill. Overkill itu biasanya kalau tentara, misalnya mereka udah nembak lawan gitu, terus mereka kelihatan mati, tapi mereka itu memastikan lagi nembak mungkin di kepala atau di dadanya biar pasti mati. Itu overkill gitu. Nah, entah kenapa kehakiman itu tidak melihat apa yang dilakukan Jo Song Ho ini sebagai overkill. Mungkin mereka itu menerima alasan Jo Song Ho yang bilang kalau dia ini mengeluarkan organ dalamnya itu untuk dibuang, bukan karena mau overkill gitu. Ya, ini agak aneh tapi kayak gitu. Dan berdasarkan para polisi dan juga profiler yang menginvestigasi Jo Song Ho, diperkirakan Jo Song Ho ini tergolong sebagai sosiopat, bukan psikopat tapi sosiopat. Ya, sosiopat. Nah, kejadian kali ini sampai di sini. Aku sendiri waktu pertama kali membaca berita tentang ini mikir, loh korbannya ini yang perempuan, loh saya tahu pelakunya yang perempuan. Tapi ternyata korban dan pelakunya itu dua-duanya laki-laki, dan itu yang mungkin, tapi setelah tak baca-baca ternyata baik korban maupun pelaku dua-duanya adalah laki-laki. Oke, polo-polo, kejadian kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video